Selamat datang di diskusi Epicentrum. Kali ini kita bersama Mas Faris akan membahas tentang pemikiran Heidegger mengenai teknologi sebagai enframing dan juga hubungan antara manusia dengan teknologi. Apa kabar Mas Faris? Ya, alhamdulillah baik. Apa pemikiran Heidegger yang berkaitan dengan teknologi dan manusia, Mas Faris? Bisa dijelaskan? Oke, ini belum pertanyaannya sudah agak berat ya. Jadi saya akan membahas secara general dulu tentang bagaimana pemikiran Heidegger itu bisa menjadi relevan dengan kehidupan hari ini, terutama tentang fenomenologi. Jadi secara umum kita melihat bahwa fenomena hari ini orang mengalami keterpisahan kesadaran mereka dengan dirinya. Pertama, ada banyak sekali distraksi yang kemudian mengarahkan kesadaran kita kepada hal-hal yang lain. Nah, secara umum Heidegger menjelaskan yang namanya fenomenologi, yang berasal dari kata bahasa Yunani yaitu phenomenon, yang artinya itu yang nampak atau yang nyata, yang muncul. Kemudian ketika kita melihat fenomena sebagai fenomena kesadaran atau intentionality, maka kemudian kesadaran kita itu mengarahnya kemana? Itulah yang disebut sebagai fenomena. Jadi keterarahan kesadaran menurut Heidegger. Jadi secara umum kira-kira seperti itu, ya. Apa yang paling inti atau esensi dari teknologi bagi kehidupan menurut Heidegger itu? Oke, teknologi itu diciptakan oleh manusia untuk mempercepat pekerjaan mereka. Ya, namun kenyataannya hari ini semakin kita menggunakan teknologi, pekerjaan kita semakin lambat. Memang ada sebagian yang mempercepat pekerjaannya dalam industri misalkan, teknologi menjadi percepatan sumber kapitalistik mereka. Namun bagi orang yang tidak dapat menggunakan teknologi secara maksimal, teknologi justru menghambat pekerjaan mereka. Kita bisa melihat banyak sekali kasus ya, terutama menggunakan smartphone dan juga menggunakan laptop dan sebagainya, tidak malah bikin pekerjaan kita jadi cepat, tapi malah jatuhnya jadi lambat. Sehingga esensi teknologi, kita harus mengembalikannya kepada akarnya. Dalam bahasa Heidegger adalah mengembalikan kesadaran ke dalam kesadaran murni, yaitu menggunakan teknologi sebagai alat untuk mempercepat pekerjaan kita. Sehingga teknologi itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada alat yang digunakan untuk manusia, bukan manusia yang diperalat oleh teknologi. Jadi secara umum kira-kira seperti itu. Iya, menarik ini Mas Faris. Melihat fenomena yang sedang terjadi sejauh ini itu manusia bergeser bergantung kepada teknologi. Yang awalnya teknologi itu diciptakan untuk membantu pekerjaan, jadi teknologi itu merebut pekerjaan sebagian besar manusia. Nah, bagaimana filsafat memandang fenomena ini secara umum? Oke, filsafat memandang fenomena ini secara umum, kita harus mengembalikan bahwa diri kita itu atau manusia itu memiliki natural insting yang disebut sebagai refleksi. Nah, refleksi ini ditegaskan oleh Paul Ricoeur sebenarnya, namun juga pernah dibahas juga oleh Heidegger bahwa refleksi itu adalah permenungan dengan tujuan untuk memahami. Maka ketika kita itu mengalami hal-hal yang kompleks, yang sulit dijelaskan, yang tidak terselesaikan, itu kita memiliki sifat alamiah, yaitu melakukan permenungan. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Kemudian teknologi itu lahir untuk mempercepat problem solving yang sedang kita hadapi. Nah, filsafat memandang secara filosofis bahwa ketika kita bisa menggunakan teknologi, kemudian kita merelevansi dengan kehidupan hari ini, maka kita juga membutuhkan refleksi, merefleksikan bahwa apakah kemudian teknologi itu tetap akan menjadi teman sekaligus alat kita, ataupun kita justru malah diperalat oleh teknologi. Maka membedakan keinginan dan kebutuhan itu adalah dua hal yang reflektif, yang bisa menjadi patokan kita sebagai manusia dalam menghadapi teknologi. Jadi saya kira saya bisa menjawab dalam aspek-aspek reflektif ya. Namun secara filosofis dan secara umum filosofisnya itu mungkin bisa lebih luas. Kira-kira seperti itu ya.
Baik, bagaimana menurut pandangan Mas Faris mengenai term teknologi itu sendiri? Apakah teknologi itu hanya terbatas pada alat-alat modern yang bertenaga listrik, kemudian mobil-mobil yang sangat canggih yang kita saksikan di media-media yang sedang tren begitu? Ataukah teknologi itu bisa dimaknai secara luas sebagai semua upaya yang bisa membantu pekerjaan manusia? Bagaimana menurut Mas Faris? Oke, ini pertanyaan yang cukup mendasar. Jadi Paul Ricoeur itu punya istilah yang menarik dalam membahas teknologi, yaitu techne. Jadi techne itu adalah organ yang bekerja membantu merealisasikan ide. Ini dalam techne. Nah, itu juga terlihat dalam pembahasannya Anthony Giddens dalam teori strukturasi. Jadi kita itu manusia adalah makhluk yang bersifat techne. Jadi operatif. Kita punya software namanya akal, namanya pikiran, yang kemudian dimunculkan atau dikerjakan oleh tangan, kemudian menjadi tindakan, tangan, kaki, dan tubuh kita. Sehingga manusia itu dianggap dalam term techne itu sebagai makhluk yang teknologis. Nah ini yang membedakan. Ini term esensialnya ya. Namun secara luas misalkan teknologi memang kita melihatnya sebagai alat-alat, sebagai alat temuan-temuan yang bagus, yang membantu hidup kita dan juga yang membantu peradaban kita. Namun dalam pendekatan yang diajukan oleh Paul Ricoeur, itu techne, itu berarti kita sebagai manusia, kita adalah techne, kita adalah teknologi. Kita itu teknologi dalam wujud manusia. Nah, bahkan hari ini kalau kita melihat misalkan humanoid atau robot-robot itu mengarah kepada teknologi yang diisi dengan sifat-sifat kemanusiaan. Maka ada istilah baru dalam konsepnya Don Ihde misalkan, kita itu adalah manusia yang robotik. Dan sekarang ada robot yang manusiawi. Jadi apakah kemudian kita itu akan menjadi manusia yang robotawi atau robot yang manusiawi? Jadi ini menjadi dua transformasi yang perlu kita sadari dan perlu kita refleksikan. Jangan-jangan di 5 tahun yang akan datang, robot itu lebih manusiawi daripada kita manusia sebagai manusia. Nah ini yang akan terjadi. Maka saya kira teknologi kalau tidak kita yang membedakan robot itu dengan kita adalah bahwa kita memiliki rasa dan juga memiliki emosi yang bisa mengarahkan kita pada simpati dan juga empati. Nah yang belum diciptakan codingannya oleh robot atau oleh meskipun ya robot itu membangun oleh manusia, tetapi ya secara alamiah lah mereka itu ingin atau industri itu ingin membuat robot yang sangat manusiawi. Nah masalahnya adalah manusianya sekarang menjadi robotawi. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, kita mencoba kembali ke Heidegger. Nah, menghadapi hal-hal yang seperti itu, adanya fenomena manusia yang menjadi robotawi dan juga sebaliknya robot yang menjadi manusiawi, apa tawaran terbesar dari Heidegger? Oke, jadi Heidegger itu punya konsep namanya being and time. Nah, yang kemudian diadopsi juga oleh beberapa filsuf, termasuk Gadamer ya. Jadi dengan menggunakan fenomenologinya Husserl dalam konteks kesadaran, yang ditawarkan adalah bahwa kita sebagai manusia itu masih akan tetap menjadi manusia kok. Karena satu hal yang kita miliki adalah kesadaran. Nah, kesadaran ini belum bisa dikoding nih. Nah, jadi kecuali kalau nanti sudah ditemukan ya coding yang bisa menciptakan kesadaran. Maka secara mendasar fenomena manusia yang sadar itu hari ini menjadi fenomena yang langka. Kita lihatlah di fenomena sosial lah. Sangat kelihatan sekali kalau banyak orang itu semuanya multitasking. Jadi tidak ada yang single tasking. Itu menunjukkan kalau cara berpikir kita, cara bergerak kita itu sudah bisa multitasking. Maka tetapi kesadaran itu tidak bisa multitasking. Sebanyak apapun pekerjaan yang kamu lakukan, kesadaran kamu hanya akan mengarah pada satu hal.
Maka kita kembalikan ke Bapak Fenomenologi Dunia, misalkan Husserl ya, bahwa ini loh, kesadaran itu nggak bisa direplikasi. Bahwa kita sebagai manusia sadar bahwa pikiran kita sedang lompat-lompat, itu adalah terah kita atau natural kita. Sehingga apa? Sehingga sekeren apapun teknologi yang diciptakan, belum bisa menggantikan kesadaran manusia. Jadi itu kalau kita lihat dari perspektif Gadamer, perspektif Heidegger, dan juga perspektif Husserl. Maka cara melihatnya seperti itu. Oke, berarti kesadaran adalah hal paling mahal yang sejauh ini belum bisa direplikasi oleh teknologi seperti itu ya Mas Faris. Betul sekali. Menurut pandangan Mas Faris, ke depan, apakah ada kemungkinan bahwa kesadaran itu akan mulai tergantikan juga? Sebagaimana kita tidak pernah membayangkan adanya AI, kemudian teknologi yang bisa sangat cepat dan sangat efisien begitu. Sebelumnya kan kita tidak pernah membayangkan. Nah, apakah menurut Mas Faris ini kesadaran tersebut juga mungkin terjadi seperti itu? Oke, good question ya. Ada satu proyek namanya Neuralink ya, itu proyeknya Elon Musk ya, yang mencoba untuk bisa menyimpan data tentang ingatan, menyimpan data tentang neuron kita, dan kemungkinan itu mengarah pada bisa menyimpan kesadaran kita. Nah ini menarik, kalau seandainya dia bisa melakukannya, maka kita bisa mentransfer kesadaran kita ke tubuh yang lain. Jadi kayak di film Lucy itu kan, kesadaran kita bisa berpindah tubuh dan kita bisa berada di dalam kesadaran yang lain selain manusia. Maka ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa sekaligus mengerikan. Jadi dalam kode etik atau etik philosophy of ethics, kita melihatnya itu suatu teknologi sekaligus sebuah ancaman yang besar, tetapi juga sekaligus cara ngehack Tuhan nih. Jadi kalau nanti seandainya project Neuralink itu berhasil dan bisa memindahkan kesadaran, maka ya mungkin suatu saat saya bisa berpindah tubuh dengan kesadaran saya hari ini. Maka problemnya hari ini itu bukan lagi mengatasi kemiskinan atau bukan lagi mengatasi kelaparan atau bukan lagi mengatasi perang, tapi orang-orang sekarang sedang ingin mengatasi kematian. Nah, Elon Musk itu menawarkan cara kita mengatasi kematian dengan mentransfer memori menggunakan Neuralink di beta awal ya. Bisa jadi dia masuk ke dalam ranah yang lebih luas, yaitu menyimpan kesadaran, mentransfer nyawa. Nah ini yang akan lebih keren lagi kalau itu terjadi. Ya mungkin kita lihatlah nanti ke depannya akan seperti apa. Meskipun itu sangat futuristik sekaligus menentang hukum alam, tetapi juga sekaligus mengerikan. Tapi kalau itu terjadi, nah maka peradaban kita akan berubah 180 derajat dari hidup kita saat ini. Oke, menarik ini. Karena apa yang kita bicarakan hari ini itu sedang bergulir di belahan dunia manapun dan sangat pesat perkembangannya. Kemudian dengan kondisi yang seperti itu, berarti segala kemungkinan itu bisa terjadi. Kita hanya bisa menerka-nerka apa yang akan terjadi ke depan. Kemudian yang menjadi rem itu adalah etika. Kalau saya menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Mas Faris tadi. Nah, apakah kita perlu mengarus utamakan filsafat etika daripada filsafat tentang teknologi atau filsafat tentang kemanusiaan dan lain sebagainya? Kira-kira bagaimana menurut pandangan Mas Faris? Oke, ini makin kesini pertanyaannya makin susah ya. Saya akan jawab sebisanya dan semoga jawaban ini bikin teman-teman itu jadi makin curious ya, jadi makin pengen tahu. Teknologi itu bersifat futuristik, terus kemudian filsafat itu bersifat reflektif, bersifat kedisinian, bersifat prediktif. Nah, pesatnya teknologi sekaligus cepatnya teknologi hari ini produksinya itu juga menyebabkan kita untuk selalu mengupdate konsep-konsep teoritis yang ada dalam filsafat sekaligus mengupdate cara berpikir kita.
Sehingga cara kita berpikir hari ini itu berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Dan mungkin di 5 tahun ke depan kita akan berubah cara berpikirnya. Bisa jadi anak-anak bayi itu yang lahir itu nanti mereka lahir itu semuanya sudah dengan virtual things ya, atau dengan Internet of Things. Jadi sudah nggak kenal lagi yang namanya permainan-permainan tradisional. Jadi lahir itu sudah di atas iPad. Nah, yang kemudian perlu kita garis bawahi adalah bahwa bukan hanya filsafat etika, tetapi ada filsafat kebijaksanaan yang bisa menginline dengan kondisi hari ini. Jadi semakin pesatnya sesuatu itu, pasti ada plusnya, ada minusnya. Maka rem hidraulisnya itu dengan filsafat kebijaksanaan, dengan etika yang menjadi terapan. Maka kalau kita hidup di wilayah Asia, misalkan di Indonesia seperti hari ini misalkan, maka ada banyak sekali rem-rem itu dalam bentuk form religiosity, jadi dalam bentuk spiritualitas, dalam bentuk religions, kemudian dalam bentuk komunitas-komunitas keagamaan dan juga komunitas-komunitas yang mengarah kepada sifat kepercayaan. Sehingga apa? Sehingga di Barat misalkan, di Barat itu nggak ada remnya, hampir nggak ada remnya tuh, meskipun masih banyak sekali rem-rem komunitas ya, tapi hampir nggak ada remnya. Tapi di Indonesia masih ada etik ya, ada norma, kemudian ada akhlak ya, terus kemudian ada hal-hal yang bisa mendasari hidup kita, itu mengembalikannya kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi meskipun teknologi itu lahir dan hadir, guyonannya begini, kalau orang Amerika itu kehilangan password atau lupa password di Google-nya, itu bisa stresnya setengah mati itu. Dia harus mengkonfirmasi ke Google, ke Gmail ya. Tapi kalau orang Indonesia, itu misalkan lupa password, udah bikin email lagi. Nah, itu betapa kita melihat bahwa personal privacy itu di Indonesia itu tidak terlalu berharga. Dan di Barat itu sangat berharga. Itu menunjukkan bahwa etika hidup kita dalam konteks privasi diri kita, itu tidak terlalu dipikirkan begitu sulit lah. Ya, kalau terlalu sulit juga orang-orang Jepang itu kan juga ya udahlah, pilihannya bunuh diri. Atau di Korea misalkan, ya udah sudah sulit mengatasi hidup, ya sudah kita mati aja gitu. Nah, kita masih punya yang namanya norma-norma etik, kemudian kita masih punya norma-norma religius dan spiritual. Kita masih punya norma-norma kebudayaan yang lahir dari berbagai campuran kebudayaan yang ada, keagamaan yang ada. Meskipun di zaman yang teknologinya itu sudah majunya luar biasa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk rem hidrolisnya itu kira-kira seperti itu, Mas. Oke, saya menyimpulkan dari penjelasan tadi bahwa kita berhak dan memang harus tumbuh tanpa tercerabut dari akarnya. Dalam arti akar itu etika itu sendiri. Oke, terakhir Mas Faris, apa pesan Mas Faris buat generasi sekarang yang tidak bisa lepas dari teknologi dan segala perkembangannya? Pesan ya, kita itu hidup dan lahir dalam generasi yang berbeda-beda, sekaligus mengalami ada yang dulu dan ada yang sekarang. Maka jangan sampai kita itu tidak relevan dengan hari ini. Kita sebagai makhluk spiritual yang memiliki kemampuan rasional sekaligus kemampuan berpikir yang logis dan praktis, itu harus digunakan semuanya. Jadi perangkat teknologi kemanusiaan itu harus digunakan. Sensitivity, kebijaksanaan, ethics, kemudian reflektif, kemudian cara kita memahami itu digunakan dalam rangka untuk menegosiasikan teknologi-teknologi yang hadir, sekaligus mengerti paradigma yang sedang kita hadapi. Sehingga kita tidak terbawa arus dengan mudah, sekaligus tidak mundur terlalu jauh. Jadi mengada hari ini. Jadi kalau bahasa yang mungkin bisa saya utarakan adalah, saya sebagai generasi lama akan open mind dan menerima teknologi apapun yang ada, sekaligus saya pelajari, namun tidak kehilangan jiwa spiritual dan juga etik dan norma budaya yang saya ikuti atau yang saya gunakan ya. Sehingga kita bisa relevan dengan hidup ini dan relevan dengan apa yang akan terjadi, sekaligus
yang sedang kita jalankan hari ini. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Faris. Semoga sehat selalu dan selalu sukses ke depannya. Dan demikian teman-teman program Epicentrum kita kali ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih.